Apaan sih ini? Gumam Rida bingung dan langsung mendongak ke atas dan Rida langsung menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya ketika melihat siapa yang berada di atas sana. Ternyata yang di atas sana, atau lebih tepatnya di atas plafon, ada sesosok tubuh yang merangkak seperti cicak. Posisi tubuhnya tepat berada di atas Rida. Jadi cairan kental dan bau yang menetes tadi tak lain adalah air liurnya. Rida sekarang benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Kedua kakinya terasa kaku dan tak bisa digunakan untuk beranjak pergi. Ia kini sudah benar-benar shock dan sangat ketakutan. Terlebih saat ia mulai mengenali jika sosok tubuh yang merangkak di plafon itu adalah mendiang suaminya. Pergi kau, sentak Rida dengan suara yang hanya tertahan di tenggorokan saja. Rida sudah tak punya kekuatan lagi dan ia juga yakin jika apa yang sedang terjadi sekarang bukanlah halusinasi lagi. Sebab saat itu juga Sally tiba-tiba terbangun dan langsung melihat apa yang sedang dilihatnya. "Ayah!" teriak Sally sambil menangis dan berdiri di atas tempat tidur. Kelihatan sekali jika sang putri yang tengah merindukan ayahnya itu tak peduli dan tak takut walaupun sosok sang ayah yang ia lihat sekarang benar-benar menyeramkan. Mendengar teriakan Sally, sudah pasti sosok yang merangkak di atas plafon itu tidak akan merespon baik. Yang sosok itu lakukan justru langsung menyeringai dan bersiap-siap untuk menerkam Sally. "Sally, cepat sembunyi!" pekik Rida dengan sekuat tenaga, tapi karena suara pekikannya tak mau keluar alias hanya tersendat sampai di kerongkongan saja, maka Rida hanya berusaha mati-matian memberikan kode kepada Sally dengan melambai-lambaikan tangannya. Sally jelas saja tak mengerti dengan kode yang diberikan oleh Rida. Sang gadis kecil dan polos itu malah sibuk membagi perhatiannya antara melihat Rida dan makhluk yang di atas plafon itu secara bergantian. "Mama, kenapa ayah ada di atas situ?" tanya Sally sambil mulai menangis. Ayah, ini Sally ya. Ayah kenapa?" ucap Sally lagi dengan tangisan yang semakin keras. Melihat semua itu, Rida akhirnya segera menjatuhkan badan dan merangkak ke arah Sally. Ya, tak ada tenaga lagi dalam tubuhnya selain berbuat seperti itu untuk mendekati dan menyelamatkan putrinya. Namun saat dirinya sudah hampir sampai, sang putri kesayangannya tersebut sudah lebih dulu ditangkap oleh si makhluk menyeramkan tadi. "Mama!" teriak Sally untuk yang terakhir kalinya sebelum makhluk yang menangkapnya tadi membawanya pergi dengan cara merobek dan menerobos plafon rumah. "Sally!" desah Rida sedih dan putus asa. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kejadian tadi. Semuanya berlalu begitu cepat dan benar-benar di luar akal, dan akhirnya membuat Rida hanya bisa menangis lalu tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, hangatnya sinar mentari yang menerobos melalui jendela mulai menerpa wajah Rida. Entah kenapa jendela tersebut bisa terbuka, tapi yang pastinya itu ada keuntungan buat Rida, sebab bila saja wajahnya tidak dipapar oleh hangatnya sinar matahari, mungkin ia masih belum sadar juga dari pingsannya. Desah Rida sembari mengusap-ngusap kedua matanya. Ia masih bingung dengan keadaan dirinya, tapi ketika kesadarannya mulai pulih 100%, ia langsung terlonjak dan bergegas bangun dengan segala kepanikannya. Rencana utamanya adalah tentu berniat segera menuju desa mertuanya. Ia tak mau berbelok dan memberitahukan kepada siapapun orang yang ada di desa tentang kejadian yang ia alami. Sebab kejadian semacam ini tak akan mudah diterima begitu saja oleh orang-orang awam, apalagi orang-orang yang tak percaya dengan hal-hal mistik. Setengah jam berlalu, akhirnya Rida sampai juga di desa mertuanya. Kedatangannya itu langsung disambut hangat, tapi mereka tentu saja heran kenapa Rida hanya datang sendirian saja. "Kemana Sally?" tanya sang ibu mertua dengan bingung.
Justru ini sebabnya aku datang ke sini, Bu. Mungkin hanya Bapaklah yang tahu keberadaan Sally sekarang. Sahut Rida dengan air mata berurai. Apa yang terjadi? Sally hilang tadi malam. Ia dibawa oleh makhluk menyeramkan yang menyerupai Kak Feby. Gawat, pantas saja tadi malam ibu selalu bermimpi mendiang suamimu datang ke rumah ini. Bapakmu bilang itu pertanda tak baik. Terus bapak sekarang kemana? Bapak sedang pergi ke makam suamimu. Tunggulah sebentar, kita akan bahas masalah ini dengannya. Lalu setelah menunggu beberapa saat, orang yang dinanti-nanti pun datang. Tapi ia tak sendirian. Ia datang dengan menggandeng seorang gadis kecil yang nampak lusuh dan kotor. Sally, sentak Rida dan ibu mertuanya kaget. Lalu terburu-buru menghampiri dua orang yang baru datang tadi dengan perasaan bercampur aduk. Di mana bapak bertemu Sally? Tanya Rida seketika tanpa menunggu ayah mertuanya menjelaskan. Tadi bapak bertemu dengannya di area pemakaman. Bapak heran mengapa kalian membiarkan anak sekecil ini berada di sana sendirian. Sahut Pak Andri, ayah mertua Rida dengan marah. Nah, justru itulah alasan Rida kemari. Ayo masuk dulu biar kita bicarakan di dalam. Ucap ibu mertua Rida menengahi. Ya sudah ayo. Tukas Pak Andri akhirnya dengan kening agak berkerut bingung. Sementara Rida langsung menggendong putrinya yang terlihat bingung, gugup, dan agak linglung. Saat berada dalam rumah, Rida langsung menceritakan semuanya tanpa ada yang ketinggalan, dan tentu saja reaksi yang diberikan oleh ayah dan ibu mertuanya adalah rasa kaget yang tak terhingga, serta tak lupa pula mereka cukup menyesalkan mengapa Rida baru mengatakannya sekarang. Ya sudah, jika kejadiannya begitu, maka mau tidak mau kita harus selesaikan semuanya. Ucap Pak Andri kemudian sambil mengusap-ngusap jenggotnya. Lantas, apa yang akan kita lakukan, Pak? Tanya ibu mertua Rida penasaran. Bapak akan mengerahkan seluruh kesaktian Bapak untuk menyelesaikan semua ini. Maksud Bapak? Iya, Bapak akan melakukan ritual nyarat. Hah? Ritual nyarat? Itu kan ritual andalannya Bapak. Jadi masalah ini benar-benar berat sekali ya Pak? Iya, karena Bapak mulai curiga kalau semua ini ada hubungannya dengan apa yang Bapak lakukan di rumah sakit dulu. Astaga, memangnya apa yang telah Bapak lakukan? Nanti malam kalian akan tahu semuanya setelah Bapak selesai melakukan ritual nyarat. Sementara itu, malamnya, suara jangkrik terdengar riuh bersahutan. Di dalam rumah Pak Andri, yang tidak terlalu besar itu nampak hanya diterangi oleh cahaya lilin saja. Selain mereka berempat, tak ada seorang pun yang warga lain yang hadir di sana. Ya, para warga tak ada yang tahu tentang apa yang akan dilakukan di rumah Pak Andri. Sebab hal itu sengaja mereka rahasiakan dari siapapun. Dan selama akan melaksanakan proses ritual nyarat, tak satu pun dari mereka yang ada di dalam rumah itu mengeluarkan suara ataupun pergi keluar. Baiklah, sekarang sudah jam 7 malam, jadi Bapak akan memulai ritualnya. Bapak harap kalian tenang dan jangan berisik saat acara berlangsung. Ucap Pak Andri mengingatkan. Iya Pak, sahut Rida dan ibu mertuanya dengan patuh. Lalu tanpa berlama-lama lagi, Pak Andri segera membaca mantra dan membakar dupa yang sudah ia sediakan sejak tadi. Kemudian ia langsung duduk bersila, diam mematung tanpa gerakan apapun. Entah apa yang sedang ia lakukan, namun yang pastinya Rida bersama ibu mertuanya tak henti-hentinya merasakan getaran-getaran aneh muncul dalam dirinya masing-masing. Selain itu pula, kadang mereka dibuat merinding karena sering mencium aroma busuk dan aroma khas parfum mendiang Feby datang silih berganti. Ingin rasanya Rida menanyakan apa arti semua itu, namun hal itu harus ia urungkan karena mengingat perintah dari sang ayah mertua untuk jangan sekali-kali bertanya, bergerak,
apalagi beranjak dari tempat itu jika proses ritual sedang berlangsung. 1 jam kemudian, setelah Pak Andri tampak sibuk menghamburkan berbagai macam media ritual seperti beras kuning, telur, darah ayam kampung, serta beberapa puluh butir biji merica, akhirnya ritual nyarat pun dinyatakan selesai. Awalnya Rida masih kurang yakin karena ritualnya terlihat biasa-biasa saja, sangat berbeda dari dugaan awalnya yang mengira akan ada penampakan atau sejenisnya. Namun ketika getaran aneh dan aroma-aroma di awal hingga pertengahan ritual tadi sudah hilang, akhirnya Rida mulai percaya jika ayah mertuanya sudah berhasil menetralisir gangguan mistik yang berhubungan erat dengan suaminya itu. "Bagaimana, Pak? Apakah sudah semua beres?" tanya Rida akhirnya ketika mereka sekarang sedang membereskan sisa-sisa dari ritual tadi. "Iya, semuanya sudah beres. Arwah Pebi sudah tenang. Dia tidak akan datang lagi mengganggu kita, terutama kamu dan Seli," sahut Pak Andri optimis. "Oh iya, syukurlah kalau begitu. Terus apa lagi yang akan kita lakukan sekarang?" "Tak ada. Hanya nanti kita akan membicarakan semua ini dengan selengkapnya saat Seli sudah tidur." "Baiklah, Pak." Lalu setelah semuanya sudah beres, Seli pun sudah tidur. Rida beserta kedua mertuanya itu kini duduk di ruang tamu untuk membahas semua misteri yang telah terjadi selama ini. "Suamimu sekarang sudah tenang. Ini memang kesalahan Bapak karena sudah memberikan minyak bintang kepada dia. Maafkan Bapak ya," ucap Pak Andri mulai pembicaraan, dan dari rona wajah dan juga nada bicaranya terlihat betul jika ia sangat menyesal. "Iya Pak, tak apa-apa. Sebab saya mengerti kalau sebenarnya niat Bapak itu baik. Bapak melakukan itu karena Bapak tak ingin Pebi meninggalkan." "Iya, tepat sekali. Tapi rupanya takdir berkehendak lain. Jadi Bapak tak berdaya lagi saat minyak bintang yang Bapak berikan itu ternyata gagal menyelamatkan nyawa Pebi." "Sudahlah Pak, sekarang yang penting saya sudah tahu kalau semua kejadian-kejadian aneh yang muncul selama ini tak lain karena akibat pengaruh gaibnya minyak bintang," ucap Rida berusaha menahan semua kesedihannya. "Iya, Bapak juga baru tahu kalau memberikan minyak bintang itu tanpa berpikir dulu adalah hal yang salah. Lalu mengenai semua gangguan gaib yang ada di desa kami, yang dimulai dengan basinya gorengan saya, beredarnya kabar kuburan terbongkar, datangnya sosok mendiang nenek, mendiang Kak Reno, bahkan Pak Kades, itu bagaimana Pak?" "Pokoknya semua gangguan atau hal-hal aneh yang kamu dan Seli alami selama ini hanyalah halusinasi saja, sebab kalian berdua saat itu sedang dalam alam bawah sadar, alias sedang dalam pengaruh kekuatan mistik minyak bintang. Satu-satunya yang benar-benar nyata adalah datangnya sosok suamimu saja." "Begitu ya Pak? Jadi gorengan saya yang basi itu karena memang sebagai tanda kalau arwahnya Kak Pebi datang ke rumah?" "Benar sekali Nak. Jadi intinya selama ini selain sosok Kak Pebi, apa yang kami lihat, alami dan rasakan itu sebenarnya tak ada." "Tepat sekali. Tapi kalian sekarang tak perlu khawatir, karena sekali lagi Bapak tegaskan kalau kini arwah suamimu sudah berhasil ditenangkan. Dia tidak akan kembali lagi mendatangi kalian ataupun kami." "Terima kasih Pak, saya jadi lega sekarang." "Iya. Dan sekali lagi Bapak minta maaf karena semua kalian terserat dalam kesalahan Bapak." "Sudahlah Pak, saya sudah melupakan semua itu. Jadi sekarang setelah ini kami harus bagaimana Pak?" Kalau masalah itu, untuk 3 hari ke depan kalian tinggal saja di sini. Dan kalau mau menetap di sini pun tak apa-apa. Namun yang pastinya kalian tidak akan diganggu lagi oleh hal-hal aneh dan menakutkan bila nanti seandainya kamu dan Sally kembali ke rumah kalian lagi." "Bapak bisa jamin itu?" celetuk ibu mertua Rida ikut-ikutan. "Iya,
karena semua pengaruh kekuatan mistik minyak bintang sudah saya netralkan tadi. Jadi mulai sekarang Rida dan Sally pasti akan hidup normal dan damai. Bagus kalau begitu, saya jadi tak perlu lagi terlalu khawatir nasib Rida dan cucu kita, ucap sang ibu mertua Rida dengan lega. Iya, pokoknya semua beres, tegas Pak Andri dengan yakinnya. 1 minggu kemudian, setelah yakin kalau semua pengaruh mistik minyak bintang memang telah sirna, akhirnya Rida memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keputusan ini ia canangkan karena semakin lama sikap kedua orang mertuanya itu semakin aneh saja, ya, terutama sikap ayah mertuanya. Entah mengapa sang ayah mertua itu sama sekali tak suka ibadah dan tak suka pula bila melihat orang lain yang ibadah. Satu-satunya yang menjadi obsesi dan andalannya hanyalah ilmu-ilmu mistik saja. Bahkan untuk urusan sakit demam saja, ia langsung menggunakan kekuatan mistiknya. Ia sama sekali tak percaya dengan pengobatan-pengobatan medis yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Dan adapun mengenai sosok sang ibu mertua, sebenarnya beliau tidaklah memiliki sifat seperti suaminya, namun ia tetap tak bisa apa-apa karena terus-menerus di bawah tekanan suaminya. Malahan akhirnya ia jadi ikut-ikutan mendukung jalan pikiran sang suami meski bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Jadi atas dasar semua itu, Rida semakin yakin ingin kembali pulang ke rumahnya sendiri meski kedua orang mertuanya bersikeras agar ia dan putrinya tetap tinggal bersama mereka. Baiklah, kami tak bisa terlalu ngotot jika keputusanmu itu sudah bulat. Namun jangan sekali-kali kamu berdiam diri jika ada terjadi sesuatu seperti kemarin. Kamu harus segera datang ke sini ya, ucap sang ibu mertua mengingatkan saat Rida dan putrinya ingin berpamitan. Tentu saja Bu, dan kalian juga sering-seringlah menengok kami di sana. Iya itu pasti, tapi kami tak bisa janji untuk mengunjungi kalian setiap saat. Sebab kamu tahu sendiri kalau bapak dan ibu pun sibuk bekerja di ladang. Timpal Pak Andri menambahkan, iya saya mengerti Pak. Baguslah kalau begitu. Lalu setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Rida kemudian akhirnya benar-benar memutuskan pulang hari itu juga. Jadi setelah percakapan tadi, ia langsung berkemas dan segera berpamitan pergi dari kedua orang mertuanya. Keputusan ini memang terlihat dadakan dan tergesa-gesa, namun siapa yang tahan bila terus tinggal bersama dengan orang-orang yang tak peduli ajaran-ajaran agama. 3 hari tinggal di rumah sendiri, Rida perlahan menata kembali kehidupannya dan putrinya. Ia sekarang mulai berjualan gorengan dan membuka kios kecil-kecilan dari sisa modal yang ada. Usaha ini memang tidak terlalu membawa keuntungan yang banyak, tapi untuk menghidupi dirinya dan Sally, sebab di kampungnya itu cuma sedikit saja orang yang punya kios seperti dirinya. Dan untuk masalah yang berhubungan dengan hal-hal mistik, sejauh itu apa yang dikatakan oleh ayah mertuanya memang terbukti benar. Sebab selama kembali tinggal di rumah mereka sendiri, Rida dan Sally tak pernah mendapatkan gangguan apapun. 1 minggu berlalu, segala sesuatu benar-benar berjalan lancar dan aman-aman saja. Bahkan hingga hampir mencapai 1 bulan, Rida dan putrinya benar-benar hidup dalam kebahagiaan. Memang kebahagiaan itu masih kurang lengkap karena tanpa ada sosok seorang suami atau sosok ayah bagi Sally. Tapi entah kenapa Rida belum punya pikiran untuk bersuami lagi, sebab ia sudah terlanjur mencintai suaminya meski sang suami sudah tidak ada. Dan selain itu pula, putrinya sendiri masih belum terlalu merelakan ayahnya pergi untuk selamanya. Meski gadis kecil itu sekarang merasa nyaman dan bahagia hanya berdua saja dengan ibundanya tercinta. Namun walau semuanya terlihat baik-baik saja, satu hal yang membuat Rida kadang bertanya-tanya adalah justru sikap kedua mertuanya sendiri, yang kini kedua mertuanya nampak menjauh dari mereka. Jangankan mengunjungi ia dan putrinya, justru saat Rida dan Sally ingin mencoba mengunjungi mereka, mereka malah jarang ada di rumah. Hal ini terus berlanjut hingga tepat 1 bulan lamanya, yang akhirnya membuat Sally mulai bertanya-tanya. "Mah, kakek sama nenek kok belum pernah ke sini ya?"
Mereka sibuk sayang. Nanti kalau ada waktu mereka pasti datang kok. Oh gitu ya mah. Iya sayang. Iya, Sally mau minta sesuatu boleh? Minta apa sayang? Kalau mama bisa penuhin, boleh saja kok. Gimana kalau nanti ranjang tempat tidur kita dipindahin saja? Loh, kenapa? Dulu Sally sendiri yang pengen ranjangnya di dekat jendela kan? Iya, tapi sejak Sally sering cium bau busuk, Sally nggak mau lagi ranjangnya dekat jendela mah. Hah? Cium bau busuk yang gimana sih? Dan sejak kapan? Tanya Rida kaget dan bertubi-tubi. Mendapat pertanyaan itu, Sally tak mampu langsung menjawab karena gadis kecil itu masih terlihat kebingungan menyusun kalimat untuk pertanyaan seberuntun tadi. Sally, sejak kapan kamu mencium bau busuk itu? Tanya Rida lagi akhirnya dengan agak pelan dan tak seberuntun tadi. Sudah 3 hari mah. Kenapa kamu baru bilang sekarang sih sayang? Soalnya Sally kira itu bau busuk tikus saja mah. Ya sudah, sekarang Sally mandi ya. Setelah itu kita makan. Mungkin kamu benar kalau itu cuma bau busuk tikus. Nanti akan mama periksa. Tukas Rida akhirnya sambil menggiring putrinya menuju ke sumur di belakang rumah. Nampak Rida tak mau membahas terlalu jauh lagi tentang hal tadi sebab secara diam-diam ia mulai curiga jika hal itu bukanlah sekadar perkara bau busuk biasa. Bisa saja bau busuk itu muncul karena Sally masih belum bisa melupakan kejadian seram yang pernah sama-sama mereka berdua halusinasikan dulu. Beberapa jam kemudian akhirnya hari pun mulai beranjak malam. Rida segera menutup kiosnya karena tahu kalau hampir tak ada lagi warga yang keluar belanja jika hari sudah gelap. Namun meski begitu ia masih membiarkan pintu depan rumahnya sedikit terbuka karena memang tak dapat dipungkiri kalau kadang-kadang masih ada saja orang yang nekat belanja walau hanya untuk sekedar membeli rokok atau obat anti nyamuk bakar. Sally, kamu sudah ngantuk belum? Tanya Rida pelan saat melihat putrinya masih belum tidur meski jam sudah menunjukkan lebih dari pukul 7 malam. Belum mah, Sally lagi menggambar nih. Gambar apaan sih sayang? Tanya Rida lembut sambil mendekat dan melihat apa yang sedang digambar oleh sang putri kesayangannya itu. Gambarin rumah kita mah, sahut Sally sambil tersenyum bangga. Wah, bagus sekali sayang, puji Rida seketika sambil membelai-belai rambut putrinya. Sekilas memang tak ada yang aneh dengan gambar rumah beserta halamannya yang dilukis dengan sangat sederhana itu. Justru Rida malah bangga karena putrinya ternyata mempunyai bakat seperti itu saat usianya sangat masih belia. Namun Rida kemudian cukup terganggu ketika melihat ada sesuatu yang janggal dari lukisan tersebut. Gambar bayang-bayang hitam yang ada di dekat sumur itu apaan sih sayang? Tanya Rida akhirnya sambil terus memperhatikan gambar yang dimaksudnya tadi. Oh, Sally juga nggak tahu mah. Tapi bayangan itu selalu ada setiap sore saat kita mandi. Sahut Sally polos dan juga sedikit bingung. Oh ya, kalau tadi ada nggak? Tanya Rida lagi semakin penasaran. Ada mah. Terus, kenapa kamu tidak bilang sama mama? Sally kira mama juga lihat. Mama tidak lihat kok. Tukas Rida sembari terus melihat gambar bayang-bayang tadi yang jika diperhatikan sangat mirip dengan bentuk tubuh manusia. Lalu setelah Sally merasa gambarnya sudah selesai, ia memberikannya untuk sang ibu agar dikasih nilai. Hal itu memang selalu diajarkan Rida karena mengingat putrinya tersebut akan segera ia daftarkan ke PAUD. Baiklah, ini mama kasih nilai 100, tapi setelah ini Sally langsung bobo ya. Oh iya, makasih mah. Seru Sally senang dan segera menuruti perintah sang ibu dengan penuh sukacita. Rida sangat bahagia melihat keceriaan putrinya itu, namun ia juga tak dapat menyembunyikan sebuah perasaan aneh yang muncul akibat lukisan tadi.
Jadi ketika Sally sudah masuk kamar, Rida buru-buru mengunci pintu dan segera menyusul putrinya. Di dalam kamar yang sudah berubah posisi ranjangnya itu, Rida cukup senang karena putrinya langsung tertidur tanpa harus dininak bobokan dulu. Namun, saat Sally sudah semakin pulas, justru malah Rida sendirilah yang sulit tidur. Ya, ini semua karena dirinya masih terus terbayang-bayang beberapa keanehan yang disampaikan oleh putrinya tadi. Bau busuk, bayangan hitam. Kok aku malah tak ada mencium atau melihatnya ya? Apa jangan-jangan sebenarnya Sally sedang halusinasi seperti yang kami alami dulu? Tapi kalau dulu kan karena kami di bawah pengaruh kekuatan mistik minyak bintang. Nah, kalau sekarang karena apa lagi? Bukankah semuanya sudah dinetralkan oleh Bapak? Batin Rida dalam hati. Mumet aku mikirin hal-hal seperti ini lagi. Kasihan Sally kalau harus mengalami halusinasi mengerikan seperti dulu. Pungkas Rida akhirnya sambil berusaha membuang semua pikiran-pikiran tadi dari kepalanya. Waktu terus bergulir menuju tengah malam dan tanpa terasa akhirnya Rida mulai bisa terlelap juga. Namun saat jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba ia terjaga karena merasakan ada sesuatu yang mengagetkan. Kayaknya tadi ada yang menarik-narik jempolku ya. Rida membatin sambil mengucuk-ucuk kedua matanya. Apa jangan-jangan itu cuma perasaanku saja ya? Batin Rida lagi seraya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kamar. Lalu karena tak menemukan hal yang ganjil, akhirnya Rida mencoba untuk tidur kembali. Namun sebagaimana kuatnya ia memaksa untuk memejamkan mata, dirinya tetap tak kunjung terlelap juga. Pikirannya kini masih terganggu oleh keanehan yang dialaminya tadi. Sialan, kok aku jadi deg-degan gini ya? Jangan-jangan yang aku alami tadi bukan hanya sekedar halusinasi saja. Tidak mungkin. Arwah KPB kan sudah tenang. Tidak mungkin kalau dia datang lagi ke rumah ini. Batin Rida dalam hati sambil mencoba bangun dan membaca beberapa doa-doa yang kini mulai ia tekuni dan pelajari. Setengah jam berkutat dalam doa dengan penuh keyakinan, akhirnya Rida bisa merasa tenang dan dapat melanjutkan tidurnya kembali. Bahkan hingga pagi tiba, ia bisa bangun dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Tapi begitu melihat ke arah Sally, semua perasaan tadi segera pudar seketika. Ternyata posisi Sally sekarang sedang berbaring di lantai. Ya entah kenapa gadis kecil itu bisa tidur di sana tanpa sepengetahuan Rida. Sayang, kamu kenapa tidur di bawah sih? Sentak Rida sembari membangunkan putrinya dengan perasaan yang tak menentu. Loh, Sally kenapa tidur di sini, Mah? Sentak Sally pula yang membuat Rida semakin tak mengerti. Mama juga tidak tahu sayang. Ayo buruan bangun dan cuci muka. Iya Mah. Lalu setelah semua pekerjaan rumah beres termasuk mengurus segala kebutuhan Sally juga, Rida kini segera membukakan kios dan duduk di sana bersama putrinya. Tak banyak yang mereka bicarakan di sana sebab saat itu pikiran Rida masih tenggelam dengan kejadian di pagi tadi. Kok bisa ya Sally tiba-tiba sudah tidur di lantai? Siapa yang memindahkannya ke sana? Tak mungkin kalau ia menggigau, sebab hal itu tak pernah terjadi sebelumnya. Lagian kalau dia menggigau, tak mungkin bantal, selimut, dan alas tempat tidur bisa lengkap tertata rapi bersamanya. Batin Rida dalam hati, ini sepertinya dilakukan dengan sengaja. Tapi masa Sally sengaja pindah tidur ke bawah? Apa tujuannya? Batin Rida lagi. Pokoknya aku harus selidiki ini. Tapi agar yakin apakah ini halusinasi atau bukan, aku akan mengajak Mbak Arindu bermalam di sini. Pungkas Rida kemudian sembari memeluk putrinya yang tak tahu apa-apa dengan perkataan batin Rida barusan. Matahari terus bergulir sesuai dengan sumbunya dan tanpa terasa kini hari sudah mulai beranjak sore. Rida yang tak mau melewatkan kesempatan untuk mengajak sahabatnya Arindu
untuk menginap sekaligus teman bertukar pikiran segera berangkat menuju ke ujung desa. Sesampainya di rumah sang sahabat, tak butuh alasan yang aneh-aneh bagi Rida untuk bisa mengajak Arindu bermalam di rumahnya, sebab sang sahabat adalah satu-satunya orang yang sangat mengerti keadaan Rida. "Kamu tumben mau mengajak aku bermalam? Biasanya selalu menolak bila aku yang menawarkan diri," ucap Arindu ketika mereka sudah berada di rumah Rida. "Ya, aku tak enak lah. Kamu kan perlu mengurus suami juga." "Ah, suamiku jarang ada di rumah. Dia terlalu sibuk dengan perusahaan tempatnya bekerja. Jadi jangankan sering menemaniku, kasih momongan saja tak sempat." Kamu yang sabar ya. Mungkin sekarang Tuhan masih menunggu waktu yang tepat untuk menitipkan anugerah terindah untuk kalian. "Iya, mungkin kamu benar. Sudahlah, yang penting harus terus bersabar kan?" desa Arindu dengan pasrah. "Iya, betul banget. Kita semua memang harus bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa," pungkas Rida mengakhiri. Lalu ketika saat itu hari sudah mulai gelap, maka mereka segera menutup kios dan masuk ke dalam rumah. Bersambung.